saya juga pernah ketemu bahwa hidup zaman Ibnu Hajar juga nggak enak katanya. Nggak enak juga ya? Karena diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ini Budi Podcast. Ini adalah podcast pertama saya, Budidaya Kurniawan. Dan tamu kita kali ini adalah Pak Dr. Zainal Arifin Anif. Beliau adalah sejarawan, juga dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita bicara tentang sejarah pemberontakan di Tanah Banjar, terutama hubungannya dengan bahasa khusus yang bentar lagi kita akan rayakan. Selamat siang, Bung Anis. Selamat siang, kawan Budi. Ya, orang Banjar ini sering dianggap sebagai sebuah entitas yang tidak banyak bereaksi terhadap banyak hal. Kira-kira penyebabnya apa ya? Secara fakta historis, begitu banyak perlawanan yang dilakukan oleh orang Banjar. Cuman barangkali tidak mencuat, mungkin ada idiom yang menyatakan bahwa nggak jadi nasi jua. Ada jadi baras jua. Ada jadi baras jua. Nah, sisi lain, idiom itu juga menarik, itu meredam konflik. Nah, sehingga sesuatu itu juga dipikir bakal munculkan konflik atau tidak gitu loh. Nah, makanya seperti itu. Tapi di masa lalu seperti apa sih Pak Anis? Sejarah, katanya Banjar punya banyak sejarah pemberontakan dan tokoh-tokoh. Di masa lalu seperti apa sih orang Banjar bereaksi pada banyak hal? Saya teringat dalam perang Banjar. Memang perang itu ada di mana-mana. Tapi kan itu memperlihatkan bagaimana orang Banjar mencoba mempertahankan identitasnya. Dan dia mesti melawan ketika identitasnya dikoyak-koyak. Nah, seperti itu. Artinya dia punya harga diri. Dalam sejarah pemberontakan, apa sih yang fenomenal Pak? Dalam sejarah Banjar itu pemberontakan di masa lalu itu seperti apa? Yang menarik ini ya. Kalau pertama saya lihat abad 19 itu perlawanan itu justru bukan di kota besar, tapi di daerah yang kita sebut dengan Muning. Ya. Masuk Tapin sekarang. Tapin ya. Ya. Mereka berkolaborasi untuk menyerang simbol ekonominya Belanda. Itu menarik bagi saya. Artinya orang kecil yang menggerakkan, walaupun gerakan itu memang diarsitektur oleh elit. Tapi itu gerakan dari bawah itu, gerakan bawah itu yang menjadi menarik, dan itu adalah pemicu untuk menjadi perang yang luas. Pemberontakan Muning itu backgroundnya apa sih Pak? Kan nggak banyak orang Banjar tahu pemberontakan Muning. Justru intinya itulah awal mula perang Banjar. Bisa jadi Antasari dan Hidayatullah berkolaborasi untuk melakukan suatu action, ya, di mana yaitu jauh di luar pusat kekuasaan. Di luar kekuasaan Martapura kan, agak ya, pada masa itu jauh sekali. Dan yang menarik, masyarakatnya yang melawan Datu Muning dengan beberapa masyarakat, katakan saja masyarakat petani,
hemat saya itu menjadi sesuatu yang menarik. Justru melawan itu bukan dari elit, kan, tapi dari bawah. Ya tentu bawah juga pasti ada kelompok-kelompok apa namanya, ada pencetusnya, ada penggagasnya, ada arsiteknya. Waktu itu berarti pasarnya agraris. Kalau kita bicara agraris, ini kita bisa lihat dari Undang-Undang Sultan ada. Ya, hemat saya Undang-Undang Sultan itu menggambarkan masyarakat Banjar yang tadinya masyarakat yang mobilitasnya tinggi, dengan terkurungnya oleh kekuasaan kolonial, maka Banjar sejak itu menjadi masyarakat agraris. Udah kepotong ininya, untuk pergi-pergi keluar udah kepotong oleh kekuasaan kolonial. Pak Aris, dalam soal mudik, saya tertarik mudik. Itu sekitar tahun berapa pemberontakan terjadi dan berapa lama ya? Apa maksudnya anatominya seperti apa? Iya, ini saya kadang-kadang suka lupa. Tapi yang jelas itu awal perang Banjar 1856. Itu 800-an ya? Iya, Ya. 18. Saya lupa lagi. Tapi itu anatominya itu langsung dipimpin oleh tadi dengan ideologinya tradisional, bermotif tentang nativisme, meromantiskan masa lampau, kemudian nasionalisme. Dalam konteks ini barangkali seperti Ratu Adilnya. Kenapa mesti nativisme? Karena Banjar pada abad 11 orang menjadi hebat ketika Sultan Banjar waktu itu dipegang oleh Hidayat. Saya lupa lagi. Gelar lainnya namanya Sultan Kuning. Sultan Kuning. Jadi saat itu petani menggambarkan kemegahan ketika Sultan Banjar dipegang oleh Sultan. Saya lupa lagi. Pokoknya gelarnya Sultan Kuning. Pak Anies, dalam pemberontakan Muning, ini kan rentetannya adalah ketika elit Banjar ketika itu justru menyerang simbol ekonomi di zaman itu. Misalnya Antasari melakukan serangan pertama ke Benteng Oranye Misal, yang pelakunya adalah banyak orang-orang dari daerah Muning. Pak Anies melihat itu apa yang ingin dikabarkan Antasari? Paling tidak kan waktu itu dia mewakili sikap orang Banjar menyikapi banyak hal. Kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan? Pesannya meruntuhkan simbol-simbol kulit putih, ya itu meruntuhkan. Tapi yang menarik adalah apa? Menariknya justru tidak menyerang kerajaan atau benteng Tangsi gitu ya? Tangsi. Tidak menyerang Sultan Banjar. Ya. Sultan kenapa? Itu mungkin saudara-saudara gitu. Jadi di fokusnya waktu itu adalah orang Belanda aja yang menguasai ekonomi dan benteng. Waktu itu kan pertambangan juga berfungsi sebagai benteng. Ya. Nah, jadi benteng itu yang simbol itu yang dikalahkan, itu intinya. Berarti waktu itu ada kesadaran soal pengelolaan sumber daya. Atau hanya simbolik bahwa kita menyerang dominasi ekonomi kolonial misalnya? Iya jelas. Secara ekonomi iya, karena dengan munculnya itu maka pajak-pajak itu menjadi tidak ada. Pajak-pajak mungkin terlalu merasa diberatkan oleh pajak-pajak, karena rakyat kecil dituntut pajak, kemudian juga ikatan padaan bubuhan begitu kuat pada masa itu. Nah, sehingga Antasari tahu peluang itu. Akhirnya dia berkolaborasi dengan tokoh yang namanya Datuk Muning. Nah, Datuk Muning itu sosoknya kayak apa sih, Pak? Itu banyak cerita tentang dia. Dia bekas tagap. Tagap itu pengawal. Dan bahkan ada juga yang menyebutkan dia itu adalah bandit penyamun sungai katanya. Bajak sungai? Bajak sungai juga. Jadi itu hebat sekali. Tapi yang hebatnya lagi, dia mampu bukan memanipulasi ya. Saya pikir juga memanipulasi ataupun mencoba untuk membangkitkan memori tentang nativisme, tentang romantisme masa lalu. Pada zaman lalu kita hidupnya enak. Waktu itu Sultan, saya ingat namanya Hidayatullah. Nah, ini sekarang jauh sekali.
terhimpit kan, kayak depresi relatif ya. Nah, itu yang dibangkitkan oleh sang petani yang namanya Muning dalam merekrut massa. Berarti dia punya pasukan sendiri yang bergabung dengan Pangeran Antasari? Ya, Atau semacam milisi gitu Pak? Atau saya pikir ini sih, karena itu kan partisan orang petani ya jadi berangkat gitu. Pak, dalam sejarah orangnya Nassau ya, saya kira ada peran kelompok bangsawan yang memberi konsesi. Kenapa pertambangan itu ada? Pangeran Mangkubumi waktu itu memberikan konsesi, terus pemerintah kolonial membayar sekian 10.000 gulden, lalu terjadilah tambang itu. Itu kalau dilihat kacamata sekarang konteksnya seperti apa sih? Karena elit lokal tuh yang kasih izin. Ya, itu agak susah. Karena apapun alasannya, pemerintah kolonial itu memang meminjamkan Sultanan Kesultanan Banjar itu udah dipegang sama ini. Nah, dalam konteks kekinian, betapa kuatnya dan pengusaha-pengusaha juga mesti berkolaborasi sama pusat untuk menguasai penguasa-penguasa lokal. Ya. Pak, dari sisi sejarah di Banjar lah, yang fenomenal kan pemberontakan itu lah. Nah, setelah era itu apalagi Pak pemberontakan yang fenomenal yang menunjukkan orang Banjar itu di masa lalu reaktif, terus kritis dan melakukan gerakan yang real ketika ada persoalan. Wah, itu organisasi Banjar itu hebat sekali ya. Dia melawan secara organisasi. Syarikat Islam itu udah lama di sini. Kemudian ada beberapa, saya lupa lagi tentang itu. Kemudian nanti dimunculkan oleh tokoh kita, pendiri Unlam, penggagas Unlam, Hasan Basri. Dan Hasan Basri yang menarik adalah merdeka kita kan berbeda dengan Jakarta. Jakarta 45, kita 49. Nah, itu adalah bagian bahwa nasionalisme kita itu bukan Jakarta. Artinya kita mau gabung sama NKRI bukan kehendak pusat, tapi aspirasi dari bawah. Kalau kita bicara nasionalisme dalam konteks masa lalu jelas musuhnya Belanda gitu. Tapi kan itu membuat catatan sejarah yang nggak bagus kan ketika kita bergabung dengan NKRI, lalu kemudian ada faksi di tentara, lalu kemudian memunculkan sosok lain Ibnu Hajar dalam sejarah kontemporer Banjar. Saya pikir itu hal yang lumrah, sama seperti di Jawa Barat, bahkan juga yang paling Jawa Barat itu dengan Kartuswiro ya. Kemudian nanti diikuti oleh Sulawesi Selatan, Abu Jakar, dan di kita juga seperti itu. Kenapa? Karena ketika negara kita berdiri harus ada tentara yang profesional. Nah, rupanya bangsa orang-orang kita yang jadi pejuang itu, nah orang nggak sekolah sebenarnya aja gitu. Belum mencukupi kriteria TNI yang baru ya. Normatifnya seperti itu. Nah, jadi ada gejala yang umum, kemudian nanti akhirnya mereka melawan. Tapi yang menarik kalau kita bicara Ibnu Hajar, pas terakhir saya tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Cuman kalau bisa ideologi dia kan pengen negara kita Islam, tapi ingat saya bersedia diterjunkan melawan Malaysia tahun 60-an waktu itu. Nah seperti itu. Jadi apapun gerakan-gerakan pada masa lalu, dia kecewa sama pusat, tapi label Indonesia-nya selalu ada. Itu yang menarik. Tapi kalau orang bilang Ibnu Hajar menjadi korban sejarah restrukturisasi TNI dan pertarungan elit lokal, benar nggak? Tergantung dari mana melihatnya. Kalau hemat saya itu kan bagian dari dinamika sejarah yang harus dipelajari sama pusat. Pusat nggak bisa semena-mena. Pusat harus menerima daerah. Nah kalau enggak, itu tadi nanti akan terjadi perlawanan-perlawanan daerah yang tentunya merugikan banyak orang, merugikan bangsa paling. Apalagi negara ya. Iya, tapi ulun berkali-kali ketemu banyak orang ya itu tetap merasa itu luka sejarah. Jadi para pendukung Ibnu Hajar di masa lalu itu sampai hari ini merasa ini korban politik, Pak Hasan Basri mendapatkan berkah politik, terus yang paria politiknya adalah Ibnu Hajar. Padahal perlawanan polanya sama tuh. Ya, ini ada. Saya juga pernah ketemu
bahwa hidup zaman Ibnu Hajar juga nggak enak katanya, Nggak enak juga ya? karena diganggu. Dan itu terjadi di Jawa Barat. Gerombolan katanya. Gerombolan, sebutannya. iya kan, Gerombolan. mengganggu. Jadi susah melihatnya. Tapi apapun alasannya, ada sebuah dinamika yang tidak suka dengan pemerintah melakukan sebuah aksi. Iya. Ketidakpuasan selalu aja ada. Pas setelah era Ibnu Hajar, pemberontakan dalam konteks besar dan kecil, pemberontakan ideologi mungkin sudah tidak ada, tapi pemberontakan pemikiran, oposisi pemikiran di Banjar ini masih ada nggak sih Pak? Kan ada gerakan-gerakan buruh tambang, gitu ya. Tapi yang harus kita pikirkan lagi ada yang namanya, kalau saya meminjam teorinya James Scott tentang day to day resistance. Day to day resistance. Ya. Jadi perlawanan itu tidak hanya fisik, Tidak hanya angkat senjata. tidak angkat senjata, bisa perang. Misalnya begini, Contohnya gimana Pak? Day to day resistance. kalau misalnya saya ngeliat buruh itu dia nggak mau bekerja sesuai dengan harapan, belum tentu buruh itu bisa jadi dia melakukan sebuah aksi, sebuah protes. Jadi nggak ngasih semua keahliannya karena dia punya ideologi melawan dengan cara begitu. Seperti itu. Atau juga ada pembangunan jalan dihalang-halangi oleh pohon. Itu juga bagian dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang ide resistensi. Dulu pemikiran. Nah, pemikiran ini kalau saya perhatikan hebatnya kita masih bukan terpaku ya, kekuatan budaya paternalistik ya, tergantung sama tuan guru. Nah, tuan guru itu yang hebat. Saya teringat ke almarhum tuan guru Ijai ketika Inul Darsista dihujat. Oh iya. Dia diangkat anak. Oh, itu hebat banget itu. Itu hebatnya apa sih Pak? Pesannya apa? Pesannya bahwa orang tidak terlalu dihujat. Kalau dihujat, dia akan malah misi kita untuk menyadarkan tidak ada. Message-nya itu ya? Iya, jadi kalau ada lawan, kalau ada sesuatu yang dianggap keluar dari norma, kata penguasa, norma kan yang pegang kan penguasa, melanggar itu, ya kalau jangan dipukul, rangkul aja gitu loh. Nah itulah kehebatannya, saya pikir Banjar. Nah sehingga gerakan-gerakan perawan-perawan itu sangat tergantung dari yang di atas, sosok ya. Makanya kan kadang-kadang saya pernah ditanya sama mahasiswa, kok dari dulu kok kita dianggap kasih lipstick, ya nggak apa sih bilangin, kenapa gitu kan, masalahnya ada nggak fakta, kita nggak punya fakta nggak untuk melawan. Kalau nggak ada fakta cuma aja, kalau mereka ada fakta, nah, kalau kita kan buat gantungan sendiri. Artinya apa? Kita juga kalau mau melawan tuh jangan kayak ikutin mode gitu. Oh, tren ya. Jangan ikutin tren. Jadi ada nggak pemicunya? Ada nggak kekuatan yang membukti faktanya untuk kita bisa melawan? Ya. Nah artinya apa? Kita nggak bisa di pinggir terus. Kita juga mesti pandai-pandai mencari fakta. Pak, ke depan kondisi Kalsel ini itu memungkinkan nggak sih ada pemberontakan setara Ibnu Hajar, setara Datu Muning? Sementara persoalan yang dihadapi Kalsel kan nggak beda jauh dengan tahun 1800-an gitu loh Pak. Iya. Ada nggak kemungkinan misalnya kesadaran bahwa pemberontakan diilhami pemberontakan lama itu mungkin bentuknya berbeda bisa terjadi ke depan? Selama kita membuka ruang diskusi, mau duduk sama-sama kan enggak. Artinya ada solusi. Melawan itu capek. Belum tentu menang. Iya. Tapi yang jelas apa? Dampaknya kan lebih baik kita bertempur di ruang diskusi dan ingat ada solusi. Bukan hanya iya ada dilupakan lagi. Iya. Kan gitu. Harusnya tadi ruang diskusi. Saya pikir sekarang kan ruang diskusi banyak sekali. Seperti itu yang mesti media itu yang dipakai. Jadi kalau action bentuk seperti masa lalu nggak mungkin ada lah Pak ya? Merugikan banyak orang. Akan merugikan banyak. Iya, dan itu dianggap kita bertanding pikiran aja. Oke. Pak, saya terakhir lah ya. Pesan Pak Anies ke orang-orang Banjar masa kini, populer ini, apakah perlu belajar lagi tentang sejarah pemberontakan Banjar di masa lalu untuk mengilhami gerakan di masa datang? Oke, yang mesti saya garis bawahi itu belajar sejarah bukan untuk hidup pada masa lampau. Itu yang membosankan. Tapi jadikanlah sebuah dialog
Kalau orang belajar sejarah kan repot Pak. Perang Diponegoro tahun 1825, 1830 itu perang paling pendek di muka bumi Pak. 5 menit dan ba'da maghrib. Jadi 1825, 1830 selesai. Iya, udah gitu ngapain? Berhala gitu. Iya. Ngapain? Angka-angka gitu. Iya ya. kan? Hidup kita kan bukan untuk masa lalu. Tapi sekarang cari sesuatu yang kira-kira ada relasinya dengan kekinian. Bahkan ada istilah, ada sejarah sejarah untuk akan datang, bukan sejarah untuk masa lalu. Kalau sejarah masa lalu, lu ngapain? Zamannya proklamasi kemerdekaan juga kita belum lahir, iya kan? Nah jadi apa? Ada nilai yang barangkali bisa didialogkan dengan kekinian, baru kita merandai ke masa lalu. Dan hemat saya belajar sejarah adalah masalah yang kekinian kita tarik ke belakang supaya hangat, orang muda juga hangat gitu. Mungkin cara kita berbeda dengan orang muda, tapi kalau kita nggak sama-sama ngobrol sama orang muda, nggak akan pernah ketemu itu. Jadi yang pabrik mesti dibuka terus. Dalam konteks sejarah Banjar, nggak apa-apa Pak kalau satu peristiwa nggak selesai. Misalnya Ibnu Hajar jadi legenda mitos, Hasan Basri dianggap pro Jakarta, atau orangnya Nassau ternyata meninggalkan derita batubara sampai hari ini. Itu nggak apa-apa, nggak selesai. Saya pikir sejarah tidak pernah selesai, karena sejarah dikatakan manusia. Maka yang menarik adalah gagasan-gagasan dari kita. Jadi kita jangan lihat dari bendanya, gagasan-gagasan itu. Itu yang menarik. Kalau bendanya kan sama seperti kepala aja, makanya kita dibuat jimat gitu. Tadi kasih kembang. Oke. Pak Anies, terima kasih banyak loh Pak. Oke, sama-sama. Artinya orang Banjar boleh memberontak dengan ide yang lama ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Anies. Bukan dengan ide lama, tapi dicoba dengan konteks kekinian. Iya. Oke. Dalam ruang diskusi. Oke, terima kasih Pak Anies. Demikian kawan-kawan, para pemirsa lagi nanti cut ya deh. Demikian podcast kita pertama kali. Ini Budi Podcast dengan bintang tamu lagi Pak, dengan pembicara Pak Jenderal Arifin Anies. Beliau adalah sejarawan dari Universitas Lampung Mangkurat. Temanya agak serius tentang pemberontakan. Tapi jangan setelah nonton podcast ini teman-teman mengangkat senjata dan memberontak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.